Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Tema kita kali ini yaitu pendidikan dalam rumah tangga. Setelah insan yang berkeluarga di dunia ini mendambakan keturunan dari darah dagingnya sendiri, mengharapkan anak sebagai pelanjut dan pewaris yang menggembirakan, buah hati yang menyenangkan dalam tatanan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Termasuk Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Tuhanku, berilah keturunan yang saleh. Quran surat As-Safaat ayat 100. Namun demikian, anak merupakan amanah Allah terhadap orang tuanya. Orang tua wajib memelihara anaknya dengan baik, mendidik untuk meraih keseimbangan, kelengkapan hidup dunia dan ukhrawi. Secara tafsili, bahwa orang tua berkewajiban menerima fitrah agama tauhid dan akhlakul karimah, jasmaniyah dan ilmu pengetahuan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Muttafaq alaih. Menurut ajaran Islam yang disebut insan salih, sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut di atas, yaitu insan yang memiliki keseimbangan dalam hubungannya dengan Al-Karim, Tuhan Maha Pencipta, serta hubungannya dengan manusia dan alam, yang diharapkan menjadi muslim paripurna sekaligus menjadi warga negara yang baik. Dalam kaitan ini, marilah kita perhatikan surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19 yang merupakan nasihat Luqman kepada anaknya. Surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 berisikan materi-materi pendidikan sebagai berikut. 1. Putra-putri kita hendaknya pandai bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka. Firman Allah pada surat Ibrahim yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. 2. Putra putri kita hendaknya tidak musyrik kepada Allah, sebab dosa karena musyrik tidak akan mendapat ampunan Allah, sementara dosa-dosa lainnya bisa diampuninya. 3. Putra putri kita hendaknya berbuat baik dan taat kepada ibu bapanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung kepada ridho ibu bapa, dan kebencian Allah tergantung kepada kebencian ibu bapa. 4. Putra putri kita hendaknya meneladani cara hidup orang saleh. Orang saleh bertujuan untuk hidup mulia dan mati syahid. Ia tidak mau hidup hina dan tidak mau mati konyol.
5. Putra-putri kita hendaknya selalu melakukan salat secara konsisten sesuai dengan kewajibannya dan memenuhi syarat rukunnya. Salat yang dilakukan dengan secara baik dan ikhlas akan bentuk pribadi yang enggan berbuat kejahatan. Sebab hakikat salat seperti firman Allah pada surat Al-Ankabut ayat 45 adalah sebagai berikut, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. 6. Putra-putri kita hendaknya membiasakan diri beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat yang mungkar, hendaklah ia berani merubah dengan tangannya, kekuasaannya. Maka apabila tidak berani merubah dengan tangan atau kekuasaannya, hendaklah ia berani merubah dengan iman atau tulisannya. Tapi apabila ia tidak berani merubah dengan tangan dan lisannya, maka hendaklah hatinya merontak karena tidak setuju dengan kemungkaran itu. Hal tersebut terakhir ini merupakan iman seseorang yang paling lemah. Al-Hadis. 7. Putra-putri kita hendaknya bersifat sabar dan segala godaan dan penderitaan. Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 156 sebagai berikut, yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kalimat ini dinamakan kalimat istiraja, pernyataan kembali kepada Allah. Disunatkan menyebutnya waktu ditimpa mara bahaya baik besar maupun kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti jujur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa negara kita telah mempunyai undang-undang sistem pendidikan nasional yang melafazkan Al-Quran. Hal ini sangat memungkinkan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dengan segala usaha dalam rangka menuju terbentuknya keluarga sejahtera seperti yang selalu diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Demikianlah sekelumit butir-butir pendidikan yang perlu mendapat perhatian bagi semua orang tua dan guru, agar hidup kita menjadi bermakna dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.